benar. Sekarang. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah wal makna wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah atau hiriyah, para sepuh, para asatidz, para hujaz, para tokoh masyarakat yang sama-sama hadir kumpul malam ini, khususnya Ketua Mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kesepuhan kita Bapak Cek Wahyu, Babinsa Jembatan 5, bukan Kerendang lagi sekarang, ya, yaitu Bapak Rodani. Tidak lupa Ketua RT 01 Bapak Haji Haris Munandar, dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Kesemuanya amat sangat saya hormati, saya cintai, dan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali nikmat menyertai kita, di mana kita kembali berkumpul bukan kebetulan. Kalau ketemu di pasar mungkin kebetulan, cek panggih di Jembatan 5 kabeneran, panggih di mall kabeneran. Tapi kalau ketemu di Majlis Taklimah memang sudah diniatkan, sudah direncanakan. Makanya tempat yang istimewa, yang paling mulia, yang paling berharga adalah Majlis Taklim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita amalkan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu kita merindukan syafaat di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita kepada materi Nashihul Ibad 240 ya. Kita buka di halaman 240, yaitu di makalah ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina
hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, makalah ketujuh akan disampaikan melalui informasi dari malaikat Jibril. Dari Jabir bukan malaikat Jibril, ya, tapi nanti Jibril yang akan menyampaikan informasi karena beliau ini adalah kurir. Sesuatu informasi dari Allah diberikan kepada para nabi dan roh. Makanya Rasul itu punya risalah. Bentuk bukti bahwa itulah utusan. Jadi diberikan risalah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, ya, Nabi Isa, serta suhub-suhub yang terdahulu, di antaranya putra Nabi Adam, yaitu Nabi Sis yang diberikan 60 suhub sebelum Allah menurunkan suhub kepada Nabi Ibrahim. Jadi semuanya itu punya dasar risalah, punya pedoman, punya hukum, ya, karena apa yang mau diamalkan di muka bumi oleh manusia kalau tidak ada rekomendasi hukum. Begitu juga di dalam kenegaraan ada hukum. Dimanapun kita tinggal, negara apapun pasti semua memiliki konsep hukum. Kenapa harus ada hukum? Mengatur kehidupan manusia supaya manusia baik, supaya manusia benar, supaya manusia tidak tersesat. Tapi ada hukum aja banyak melanggar, apalagi tidak ada hukum. Itu. Oleh karena itu, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari. Tak ada henti-hentinya malaikat Jibril, kata Nabi, berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa Jibril menjadikannya sebagai ahli waris. Jadi diwasiatkan tentang urusan tetangga, seolah-olah mengira bahwa kedekatan dan kebaikan bertetangga kita akan menjadi ahli waris. Lantaran ada wasiat begini, Nabi udah tahu bahwasanya di mana-mana manusia memang yang jadi problem, yang jadi masalah itu adalah dalam bertetangga. Apalagi kita, Tambora terpadat di dunia. Kalau kurang-kurang toleran, ribut, tembok ngahiji. Iya, tuh gang juga lain boga sorangan, tapi boga babareng. Ya, asbesna ngahiji di luhur, tembokna ngahiji. Ya, cuman pintu na doang masing-masing. Jadi kalau kurang-kurang mapan, aduh, itu piributeun. Ya, makanya diwasiatkan oleh malaikat Jibril, sing hade tetangga, gitu. Ya. Sebab ketika memang ada sesuatu hal yang paling pertama dapat info adalah tetangga. Mun gering teh anu pangheulana nyaho pasti tetangga. Kata tetangga begini, "Kemana si anunya? Teu kadenge batukna." Enggak kedengaran katanya batuknya. Biasa nama ayah. Jadi cirinya batuk, lamun batuk cager teh. Ieu mah teu kadenge batukna. Orang pulang kampung.
Itu, ya. Yang kedua, tidak henti-hentinya malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada istri-istri. Tuh, di sini kalimatnya istri-istri, berarti kan banyak. kalau satu doang mah istrinya, berarti istri doang. Karena ini istri-istri, sehingga aku mengira, kata Nabi, istri-istri itu haram diceraikan seolah-olah. Jadi memang wanita adalah titipan, amanah. Sama wanita, tahta, harta itu semuanya titipan. Jadi bukan berarti sebagai suami kita nih suami, bukan hanya memberikan sandang pangan. Kalau cuman itu, kotoknya bisa. Bener. Ya kalau cuman memikirkan ngasih makan gitu loh, ngasih rumah, ngasih pakaian, burung pipit yang lebih kecil dia juga mampu. Bahkan burung pipit sebelum dia rumah tangga, sebelum dia menikah, sebelum dia punya anak, dia udah punya rumah sendiri. Betul nggak? Can pernah manuk pit ngendog sembarangan. Itu luar biasa. Tapi manusia diamanati, yang namanya amanat berarti titipan, karena suatu saat akan dipanggil dan diambil oleh pemiliknya. Ya, maka oleh karena itulah seolah-olah kata Nabi istri haram diceraikan. Ya, saking apa? Saking berulang-ulang tidak henti-henti malaikat Jibril menasehati menitipkan istri. Luar biasa. Makanya dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, di dunia ini ada 3 yang paling aku suka dan paling aku cinta, kata Nabi. 1, aku suka wangi-wangian. Yang pertama. Makanya Nabi mensunahkan kita ketika Jumat apalagi itu disunahkan pakai minyak wangi. Tapi ulah loba teuing lieur kana hulu. Ya mau bu minyak nasi nyong-nyong deh. Atau biasa bae ka padil, ya mau bu malaikat subuh dipake. 1000 bunga dipake, naon deui? Japaron dipake. Ya. Bahkan Nabi mah keringatnya lebih wangi daripada minyak luar biasa. Makanya sahabat ketika Nabi tidur di rumahnya, keringatnya dicecep pakai kapas, dimasukin ke botol kecil. Sehingga kalau ada Nabi di sekitarnya udah kecium wanginya. Ini wangi keringat, udah tahu. Kayaknya ada Rasul, tahu dari mana? Ini wanginya. Wanginya Nabi seperti ini. Benar, hadir Nabi. Enggak jauh beda seperti kita, istri kita pasti tahu kalau kita datang. Bapakmu datang, cek anakna, mana geus kacium koeng bauna. Atuh nu saha deui jing nu nyahun, bau kesang urang mun lain pamajikan. Nges beut cenah. Jika nama bapak dia geus datang ieu, kacium poeng bauna ya. Itu benar, Masya Allah. Atau iyalah, atau can mah teu bisa nyium kesang-sal ke acan mah berarti can resmi. Itu. Ya, jadi oleh karena itulah bahwa apa semua yang diberikan itu adalah merupakan titipan, merupakan amanah, ya. Yang ketiga yaitu tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada hamba sahai, sehingga aku mengira ya Nabi menentukan waktu untuk kemerdekaan mereka. Makanya gini, ada kisah menarik. Pada saat Khadijah menikah dengan Nabi,
Lalu Nabi dihadiahkan hamba sahaya, budak. Siapa? Zaid bin Haris. Bukan Haris Munandar ya. Zaid bin Haris, ya. Nah, ini Siti Khadijah memberikan kado sebagai kado pernikahan berupa, kalau sekarang mah pembantu. Karena ini Zaid masih anak-anak, masih bocah, maka ketika Zaid bin Haris ini dihadiahkan kepada Nabi, seketika oleh Nabi dimerdekakan, bahkan dimuliakan, dijadikan anak angkat. Coba, budak jadi anak angkat, pembantu jadi anak angkat. Begitu, makanya dulu disebutnya Zaid bin Muhammad dulunya. Karena memang ada perintah daripada Allah agar jangan menggunakan nasab kalau itu anak orang lah. Akhirnya dirubah menjadi tadi, yaitu Zaid bin Haris Munandar. Itu makanya dia langsung syahadat ketika diangkat menjadi anak angkat. Makanya ada 2 anak kecil yang pertama kali beriman, yaitu satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Zaid bin Haris Munandar. Gitu. Luar biasa. Dari kalangan orang tuanya yang beriman laki-laki Abu Bakar, dari wanita istrinya sendiri yaitu Siti Khadijah. Makanya luar biasa, Abu Bakar mendengar tentang orang yang membebaskan perbudakan, maka mereka di saat itu berlomba-lomba dengan hartanya, mereka menebus budak-budak. Salah satunya yang ditebus oleh Abu Bakar, dimerdekakan, adalah Bilal bin Abi Robah, yang tukang mengumandangkan azan. Terkenal sampai sekarang di masjid-masjid ditulis Bilal, padahal ngaran nama Sayuti. Iya, ngaran nama Sayuti tapi ditulisnya Bilal. Terkenal tuh, ya, luar biasa. Padahal Bilal mah ibaratnya, kalau ibarat artis mah cuman menyanyikan, tapi yang punya karya bukan Bilal tapi Abdullah. Tapi kenapa Bilal yang terkenal? Sama kayak artis juga, nyanyi terkenal padahal ciptaan orang lain di belakang layar itu. Ya, selanjutnya bahwa yang keempat, tidak ada henti-hentinya malaikat Jibril mewasiatkanku agar aku melakukan apa tuh? Siwak, menggosok gigi, sehingga aku mengira bahwa siwak itu adalah wajib. Makanya lau'an asuko ala umati, kalau aku tidak khawatir menjadi beban untuk umatku, niscaya siwak akan diwajibkan. Coba kapadil lamun siwak wajib doraka urang teu nyiwak poho 1000 kali poho bae. Itu. Iya, makanya siwak sunnah. Lah kiai atuh kumaha nyiwak jaya mahuntuna geus beak, tetep sunnah. Nah jangan wahuntuan ge nyiwak bae. Asal ulah kacelekok ka jero. Iya. Jadi bukan berarti yang bergigi saja, tapi tidak ada gigi pun tetap sunnah. Itu, ya. Jadi itu wasiat-wasiat yang disampaikan Jibril agar Nabi dan juga umat tidak meninggalkan apa yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril itu. Kemudian yang kelima, tidak ada henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk sholat berjamaah, sehingga aku mengira Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan berjamaah. Kan ada kalimat seolah-olah, itu harus dipahami. Ya, seolah-olah bahwa kalau orang sholatnya sendirian itu tidak diterima, kan jadi seolah-olah. Makanya kita madhab Imam Syafi'i bahwa sholat berjamaah kedudukan hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Imam Hanafi fardu kifayah. Imam Malik, Imam Ahmad fardu milih mana Ji?
Imam Syafi'i. Oh, itu di rumah saja. Dokter Andes dia mah di rumah saja, paling geh Jumat doang. Ah? Iya, tapi di rumah saja. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Atau cenah orang mah di masjid baik, gawe naon di masjid biasa niis kekedengan. Ngadem, apalagi bulan puas. Penuh itu asa ada penuh di mana-mana. Iya. Giliran bedug ditambah adan balalik dong nu edan. Parah ya. Masya Allah. Makanya al masjidu husnun lil mu'minina minas syaiton. Masjid itu bentengnya orang mukmin daripada hasutnya setan. Jadi orang akan selamat karena punya benteng. Kerajaan punya benteng kuat. Main catur boga benteng kuat. Bentengna eueuh bae, kapan dileulus. Aduh, dak cenah benteng yang dihakat. Eleh ieu mah cenah aya. Tuh, cenah naon geus ngomong gitu. Berarti benteng itu adalah kekuat dan bentengnya mukmin tadi al masjidu hisnun, bahwa masjid bentengnya orang yang beriman. Itu diantaranya ya. Maka tidak ada henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat tahajud, sehingga aku mengira tidak ada tidur pada malam hari, karena seolah-olah tahajud anggapnya wajib. Memang bagi Nabi mah seperti itu, karena tiada malam kecuali tahajud. Beda jeung urang, tiada malam kecuali molor. Ki. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi. Nah, ini yang diwasiatkan. Makanya orang yang punya derajat paling tinggi tidak ada lagi, yaitu tahajud. Kenapa? Disebut maqamam mahmudah. Bukan mamah muda. Maqamam mahmudah, tempat yang paling tinggi, terpuji. Lantaran apa? Orang tahajud kok makom tertinggi? Bayangkan, keur ngeunah-ngeunahna istirahat ngimpi, keur ngeunah-ngeunahna urang ngimpi, komo teuing lamun ngimpi keur ngitung laju digegel beurit, ngamuk ka Padil. Aram jadah aing keur ngitung duit gegel beurit hudang. Haju kan hayang neruskeun hees deui eta. Nyambung teh tadi nyampe ka mana tang ngitung duit. Begitu mimpi lagi bukan ngitung duit, diudag-udag juri. Aduh, Masya Allah ya. Jadi itu diantaranya wasiat malaikat Jibril, memang khusus untuk Nabi, umumnya untuk seluruh umat. Yang terakhir, tidak ada henti-hentinya malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berzikir kepada Allah, sehingga aku mengira tidak ada ucapan yang bermanfaat ucapan itu kecuali zikir kepadanya. Makanya Allah dalam Al-Quran pun memang telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wasabbihuhu bukrata wa asila, baca tasbih sebanyak-banyaknya pagi dan sore. Itu oleh ulama diterapkan di dalam kedua waktu sol, pagi subuh, sore maghrib. Biasa pan abis subuh mailaya rabbi anta maulana subhanaka subhanallah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aceh subhanallah, subhanallah ngadelan tasbih bae. Dia bising lewat 33. Bising lewat. Urang mah tahlil bae ge ngadelan tasbih kiai bae. Wih, jangan lewat bebendol dak. Pohon meureun. Batur maneangan untung. Di kita 100 nambahan 10. Lumayan ulah ngepres teuing. Lamun zikir mah urang dilebihan bagus, tapi kalau puasa, salat dilebihan batal. Ya salat subuh 2 bae. Ieu mah beuh tilok salat, sakali salatna 3. Banyak amat lu salat 3 rakaat, gua kan jarang. Lu makan sering, gua mah jarang. Ya, jarang-jarang lebihin lah. Aduh, Masya Allah. Panggih sama temannya di jalan. Dari mana lu? Dari masjid. Apain sholat subuh? 3 rakaat gua dimarahin sama Ustaz. Emang berapa? 2? Jangankan 2, 3 aja gua nggak boleh. Insyaallah ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya apa yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi, tentu ini juga wasiat buat kita selaku umat. Minimal di antara banyaknya wasiat ada tentu salah satu yang bisa kita petik, yang bisa kita amalkan untuk bekal amal ibadah kita menuju rahmat, magfirah dan ridha Allah Subhanahu. Inilah kajian kita, mudah-mudahan ketemu lagi malam Kamis depan dalam keadaan sehat wal afiah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.